Kemudian ini yang berikutnya, produksi. Tadi kan praproduksi, tahap persiapan perencanaan. Jadi bagian mikirnya. Nah, tahap berikutnya, tahap pengerjaan. Kalau tadi kan masih merencanakan, sekarang mengerjakannya. Tahap pengerjaan video ini, yang pertama adalah siapkan aset. Aset visual, gitu ya, berupa gambar. Gambar di sini bisa foto, ilustrasi, icon. Kemudian bisa huruf. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan jenis huruf tertentu, berarti mesti download dulu gitu ya. Kemudian suara dialog direkam dulu, tapi sebetulnya bisa juga nanti kalau di PowerPoint bisa saya tunjukkan caranya untuk langsung rekam di PowerPoint gitu. Jadi bisa langsung di mana namanya PowerPoint. Atau kalau misalkan pengen aman, dipakai aplikasi aja, jadi download aplikasi untuk recorder, jadi untuk merekam suara. Kemudian efek suara dan musik. Nah, kalau gambar, di sini baiknya pilih format yang PNG. Jadi latarnya itu transparan. Kalau misalkan Bapak Ibu mau animasiin itu, dia nggak saling menimpa, karena background-nya itu transparan. Kalau gambarnya mau jadi background tetap, itu nggak masalah mau JPEG, karena kan nggak perlu dia nggak akan menumpang tindihin gambar-gambar yang lain gitu, karena dia jadi background. Nah, kalau huruf tadi ya, bisa unduh dari internet dan install. Kalau suara bisa direkam di ruangan yang sepi, yang penting suaranya jelas. Kalau untuk efek suara dan musik latar, ini juga bisa diunduh di internet. Sesuaikan jenis musik dengan tema video. Ini yang tadi saya ya. Jadi kalau misalkan ingin suara yang mendayu-dayu, temanya pengen slow gitu ya, pilih jenis musik yang mendayu-dayu gitu. Ini ada beberapa situs, tapi dicek dulu untuk gratis nggak gitu. Jadi ini ada free pick, cuman sebetulnya free pick itu butuh atribusi. Jadi kalau Bapak Ibu pakai itu perlu mencantumkan sumbernya. Gratis tapi perlu di-mention ini sumber gambarnya dari free pick gitu. Kalau Pixabay ini gratis. Ini saya cek sih untuk copyright-nya itu free for commercial use. Jadi bisa digunakan secara komersial. Terus kalau untuk aset huruf ini bisa di-download di sini. Ada 1001fonts.com, fontsquirrel.com, dafont.com, fontspace.com. Nah, ini kalau Bapak Ibu download fontnya, coba nanti dilihat di folder itu ada notepad. Dibaca di notepadnya ini hurufnya free for commercial use atau enggak gitu, atau hanya free for personal use. Jadi apakah gratis untuk komersial? Kalau gratis untuk komersial, Bapak Ibu bisa pakai. Tapi kalau tulisannya cuma free for personal use, jadi gratis untuk penggunaan pribadi, berarti untuk komersial nggak bisa. Bapak Ibu harus beli. Gitu. Terus untuk aset suara, ini untuk musik ada di bandsound.com. Ini juga sama kayak free pick, ini bisa dipakai tapi dengan atribusi. Jadi sumbernya dicantumkan gitu. Atribusi itu jadi sumbernya dicantumkan. Jadi dari mana Bapak Ibu download itu bisa dikasih tahu linknya apa, itu tinggal di copy paste. Kemudian kalau freesounds.org sama soundbible.com ini untuk efek suara. Gitu. Jadi disiapkan aset-aset yang dibutuhkan. Dari mana tahunya nanti asetnya apa aja? Dari storyboard gitu. Nah, ini adalah kebutuhan aset. Aset itu ada kebutuhan aset tadi ya, dapat dilihat dari storyboard. Ini adalah kebutuhan aset contoh saya tadi gitu. Karena ini hanya untuk layar, resolusinya tuh cukup 72 dpi, jadi nggak usah gede-gede. Karena hanya dilihat di monitor. Jadi nggak usah 300 dpi gitu ya, cukup 72. Nah, tadi saya kalau berdasarkan storyboard itu butuh gambar ibu-ibu yang kerja, butuh ini ya balon pikiran sama piring, butuh logo, foto makanan, terus lagi makan, terus ada hati, simbol hati ya, kemudian ada icon logo Instagram sama WhatsApp. Kemudian ini saya tambahkan ada grafis supaya nanti untuk nambah patah.
Kemudian membuat videonya. Nah, banyak sih sebetulnya software grafis untuk membuat video. Kalau saya biasanya pakai Adobe After Effects. Tapi itu butuh spek laptop ya yang kuat gitu karena kan harus nanti dirender menjadi video. Jadi dijadiin video itu tuh butuh spek yang lumayan. Maka hari ini kita belajarnya pakai Microsoft PowerPoint karena sebagian besar pasti punya ya Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita akan membuat videonya pakai PowerPoint. Di sini yang perlu disiapkan adalah ukuran bidang, sesuaikan dengan channel. Bapak Ibu mau bikin di Instagram atau untuk YouTube. Kalau untuk Instagram, kalau nanti untuk di feed, itu kan pasti kotak ya. Itu saya biasanya 500 kali 500 pixel. Tapi kalau Instastory kan lebih panjang, itu 1080 kali 1920 pixel. Kalau untuk YouTube itu dibalik dari Instastory, karena dia wide landscape. Gitu. Jadi 1920 kali 1080 pixel. Itu untuk persiapannya. Nah, nanti setelah ini akan ada demo. Jadi nanti dilanjutkan materinya setelah demo. Ini daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi. Oke, demikian paparan saya malam hari ini. Terima kasih.